Assalamualaikum, teman sejawat dan teman-temanku. Gue megang hand sanitizer deh. Jangan bacot dulu, gua mau opening. Oh iya. Udah. Oh, udah nih pasti. Yuk. Oke, Assalamualaikum sip. warahmatullahi wabarakatuh. Bacot lagi, udah dibilang kalau orang opening jangan bacot. Aduh, diulang. Assalamualaikum. Astagfirullahaladzim. Udah mulai nih ya. Udah mulai ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua teman dan teman sejawatku. Kembali lagi bersama kami di podcast berisi bersama Ica. Sila. Ike. Oke. Sekarang kita sudah bersama. Sudah bersama Dokter Belum. Yuda, ya. Dokter Yuda, kasih aplaus dulu, kasih aplaus. Gila backsound-nya gitu banget. Apa kabar Dokter Yuda? Alhamdulillah, Dokter Ical, Dokter Sila, dan Dokter Iki. Baik ya. Yoi. Alhamdulillah. Kita manggilnya abang aja ya. Yoi. Abang aja. Soalnya jadi si Dokter Yuda ini senior kita di kampus. Terus karena kita ya supaya nggak terlalu kaku lah, biasanya kita manggilnya abang. Bang Yuda. Siap. Apa nih? Ini tradisi juga ya dari tradisi kampus kita. Iya, biasanya emang yang pinter dipanggilnya kakak ya. Tapi kalau yang belangsak tuh panggilnya abang. Bisa disimpulkan Kan? sendiri jadinya. Benar. Oke, jadi Bang Yuda, hari ini nih kita mau ngobrol-ngobrol aja sih. Gimana pengalaman lu dari awal sebelum masuk FK, perjuangannya gimana? Terus tes-tesnya, ujiannya gimana? Buat yang lagi mau masuk FK, yang SMA, atau yang lagi tes-tes buat masuk FK, sama nanti pas kuliah FK gimana sih? Sampai nanti lu selesai ujian UKMPP dan sampai menjadi dokter. Supaya orang mendapat sharing pengalaman aja. Oh, ternyata kalau jadi dokter tuh begini, gitu. Oke? Bersedia, siap. Bang? Yuk. Oke. Nah, Bang. Ceritain dong, Bang. Awal lu masuk FK gimana? Emang mau lu sendiri apa ada dorongan dari orang tua? Ya, awal mula gue masuk FK itu pertamanya itu disuruh sama orang tua, keinginan orang tua. Jadi kalau dari gue yang sendiri malah nggak ada minat buat masuk ke FK gitu. Terus ya karena didorong terus sama orang tua, sama ibu lebih utamanya. Terus akhirnya gue nyoba di di salah satu universitas di Jakarta tuh. Lu kenapa, Bang? Kok orang tua lu nyuruh ke FK? Kenapa emang passion lu kemana? Emang nggak disetujuin emang? Ya kalau misalnya awalnya sih gue udah memantapkan passion gue tuh kalau nggak di bidang teknologi itu ya di bidang musik. Iya. Tadi lu mau IT Cuman gitu maksudnya ya? orang tua lebih berkata lain kalau misalnya pemikiran mereka berdua kalau dokter itu masih lebih menjanjikan ketimbang profesi yang sebelum-sebelumnya gitu, profesi lainnya. Jadi akhirnya gue di-push buat masuk ke kedokteran. Selain itu juga buat prestis keluarga juga, karena kan kebanyakan keluarga gue dokter, jadi guanya di-push ke sana. Iya. Tapi lu disuruh masuk dokter bukan berarti pekerjaan yang lain jelek ya. Tapi maksudnya orang tua lu menganggap yang paling baik buat anaknya ya masuk kedokteran untuk jadi dokter gitu ya. Iya, dan pesan mereka ibu sama bapak gue itu bilangnya kalau misalnya masuk di dokter, jadi dokter itu bisa membantu orang banyak gitu. Jadi lumayan buat mendapatkan pahala-pahala secara tidak langsung atau kita bisa berguna buat masyarakat banyak. Jadi sembari mencari dunia, akhirat pun juga dicari ya, Bang ya. Nabung, sebenarnya deposito bagus itu kalau misalnya jadi dokter. Iya. Oke, Bang, jadi kan akhirnya lu memantapkan diri untuk masuk FK atau belum? Atau ngikut-ngikut aja? Kalau gue waktu itu masih sempat belum mantap, cuman memang disuruh tes-tes gitu kan dari SMPTN.
SMPTN itu gue ngambil Unhas sama ngambil UI. FK. FK juga tuh, Bang? Oh. Iya. Sebenarnya yang ini kalau misalnya apa namanya beda dari yang kemarin, gue Unhasnya dapat. Unhasnya dapat. Unhasnya Nggak lu dapat. ambil. Terus kenapa nggak diambil? Kejauhan. Gue mikirnya waktu itu gue masih takut, maksudnya buat ke arah timur masih takut. Keluar Tapi orang tua pulau lu tahu gitu nggak? ya, ibaratnya. Orang tua lu tahu nggak Nggak. kalau lu dapat Unhas? Untungnya nggak tahu. Oh. Oh, Kalau iya. tahu pasti lu disuruh ke sana ya, Bang? Iya. Bukan Berarti orang lu nya tua enak orang takut ya, Makassarnya Bang? Gue bilang aja nggak keterima. Iya. Karena mungkin karena keluar pulau kali Bang ya, terlalu jauh gitu kayaknya sih. Sembari Iya, masih iya. berharap keluarga gue tuh bisa berubah pikiran dan nggak maksa gue ke kedokteran. Terus habis itu gue udah keterima di Telkom. Sekitar semingguan proses kuliah tuh yang ospek. Lagi ospek-ospekan kayak gitu. Oh, berarti lu tes Telkom juga, Bang? Dapat itu, Bang? Kalau gue dapatnya di Telkom. Oh. Udah seminggu. Orang tua lu akhirnya gimana? nggak terlalu excited sih sebenarnya. Kayak cuma ya selamat gitu. Oh iya. Akhirnya Nah, lu udah ya masuk akhirnya Telkom. diarahin ke UMJ karena keluarga juga sih sebenarnya banyak kan di sana. Terus habis itu dipengaruhin sama kakak kelas yang teman dekatnya nyokap. Terus banyak deh saudara-saudara juga banyak datang ke rumah cuma buat meyakinkan gue masuk UMJ. Ya udah gue coba. Udah tuh suruh masuk UMJ. Waktu itu kan kampusnya masih nyatu sama keperawatan. Akhirnya gue masuk. Nah, ya. Dan gue sempat underestimate juga ya sama UMJ. Mikirnya anjay, kok kayak SMA kampusnya. Kayak kelas-kelas gitu doang. Terus gue mikir, yaudahlah, cobain aja. Ternyata malah dapet. Terus malah kebetulan juga sempat dapat Tapi pas gue keterima, pas gue cek gue keterima gitu, ya perasaannya kebalikan antara keluarga gue sama gue-nya. Kalau gue-nya, anjay, kok bisa keterima ya? Gue sedih malahan. Tapi kalau misalnya Oh, pas lu keterima di FK swasta itu, lu malah kesel kok malah diterima gitu. Sedangkan keluarga lu senang. Terus akhirnya masuk lalu tuh. Telkom lu tinggal. Kenapa? Ya, Telkom gue tinggal. Itu udah berapa lama sih, Bang, perjalanan di Telkomnya itu? Seminggu, Ki. Baru seminggu aja? Tapi udah bayaran? Nah, untung lo bilang bayaran. Ini sebenarnya ada sedikit miracle ya. Kalau misalnya gue, bilang, kalau misalnya di Telkom udah bayaran. Jadi, mau nggak mau hilang tuh sekitar 26 jutaan. Oh, kayak uang gedungnya gitu ya? Gede juga ya? Karena ya kemauan orang tua lu juga sih ya masuk FK, jadi mungkin mereka juga merasa nggak terlalu, ya udahlah relakan lah segitu mah, yang penting anak lu masuk FK. Miracle-nya tadi apa, Bang, yang lu bilang? Ya, jadi pas gue keterima di FK itu posisinya sebenarnya keluarga gue lagi jatuh gitu. Jadi sebenarnya cuma punya saving itu sekitar 5-10 jutaan. Sementara seminggu lagi dituntut mesti bayar uang gedungnya itu kalau nggak salah 100 jutaan lebih gitu kan. Nah, di tahun berapa itu, Bang? Di tahun 2011. Di tahun 2011 sudah 100-an lebih itu ya? Ya, oke. Terus? Nah, itu padahal di situ gue juga udah seneng tuh karena menurut gue kekendala biaya nih. Jadi akhirnya bisa gagal gitu kan. Batal. Ternyata kebayar lah tuh masuk FK lu kan? Ya, kebayar. Nah, jadi satu keluarga tuh jadinya akhirnya sampai merinding banget gitulah. Nah, kalau misalnya nyokap bokap itu merinding bersyukur, gue merindingnya tuh kayaknya memang jalan gue tuh di FK deh. Iya. Jadi lu ikhlas nih masuk FK pas di sini?
Belum ikhlas. Jadi maksudnya ya udahlah dicoba dulu gitu. Oh, masih mau jalanin aja tapi belum kepengen banget. Masih mau jalanin karena gue secara nggak langsung kan melihat sebuah keajaiban itu, makanya gue penasaran ada apa ini sebenarnya gitu, dan Iya, gue iya. coba. Akhirnya masuk FK swasta di Jakarta. Terus Hmm. gimana tuh lu mulai semester 1 lu, semester 2 lu, apa lu yang berminat ke arah teknologi apa IT gitu menjadi kagok dengan pelajaran-pelajaran FK, apa biasa aja? Kalau gue sebenarnya kagok atau enggak, gue bilang enggak sih, enggak sama sekali, malah bisa ngikutin. Cuman maksudnya gue cepet bete kalau misalnya lagi belajar tuh, makanya sering keluar-keluar, nggak fokus segala macem. Cuman memang di awal-awal nilai gue masih bagus, tapi lama kelamaan karena gue bergejolak di batin, anjay, mantap juga. Nggak sesuai passion gue, Meronta-ronta. jadi akhirnya prestasi gue terus-terusan turun. Jadi maksudnya sembari gue juga kan ngincer DO gitu. Oh, Oh, Nah, lu lu ngincer merencanakan DO DO. supaya keluar. iya, gue ngerencanain DO tuh karena nyokap bilang kalau kamu nggak kuat dan sampai dikeluarin, ya udah kita ikhlasin balik lagi ke komunikasi atau IT gitu-gitu. Oh, ada apa sih Bang? Lu lihat apa Bang? Hah? Lu ngeliatin apa sih? Ini gue liat ke pintu gue goyang. Asik. Terus Bang, Nah, terus lu ngincer DO kan supaya tujuan lu keluar. Ya, Nah, tapi terus ternyata akhirnya salah satu dosen di UMJ tuh nyadar kok heeh. prestasi gue tuh turun drastis, masa dari sekitar 3,4-an bisa sampai 1,9. wow. Jauh banget Bang. Yo, Itu mah kagak pernah Rendah masuk, itu kagak ngerjain tugas tuh mah. Itu 3,4 semester 1. 1,9 Semester 1. semester berapa? Semester 3. Wow, Iya. Bang. Terus gimana lu bertahan? Ya akhirnya diyakinkan sama salah satu dosen di fakultas Kampus itu. itu. Ya. Karena beliau juga track record-nya panjang dan bagus, sempat jadi tim dokter kepresidenan juga, itu namanya Dr. Prabowo. Terus ternyata bandel dan pala batunya itu mirip-mirip, jadi akhirnya beliau sharing pengalamannya dan akhirnya membuat gue tersadar di situ. Nggak sadar juga sih, maksudnya memiliki beberapa motivasi buat ngelanjutin di situlah, akhirnya nggak DO gitu. Karena pas gue daftar di situ, salah satu kayak petugas atau panitia yang nerima pendaftaran itu adalah Dr. Prabowo. Oh, berarti lu Oh, udah jadi tahu yang dia dari awal dokter daftar wawancara. tuh. Jadi yang terima formulir gue tuh bukan mbak akademiknya, malah Dr. Prabowo gitu. Akhirnya si Dokter Prabowo itu yang membuat lu memiliki sedikit motivasi untuk melanjutin supaya lu nggak DO. Akhirnya lu semester 4, semester 5 selanjutnya apa memburuk apa membaik? Mulai membaik banget. Tapi akhirnya ya karena jatuhnya terlalu banget ya, jadinya pas gue di akhir kelulusan nggak sampai 3. Karena Mepet-mepet naiknya lah. juga susah ya. Naikinnya susah lagi ya. Ya, tapi di semester-semester selanjutnya lu udah punya semangat buat ngejalanin FK. Apa ya masih ngejalanin aja? Maksud Masih gue udah ngejalanin menjadi aja, yang penting cita-cita lu. Udah menjadi cita-cita lu apa belum? belum. Yang gue pokoknya targetnya ya udahlah, yang penting selesaiin dulu semua, nggak mesti 3 lah, yang penting lewat dari 2,5 gitu biar nggak malu-maluin banget. Gitu pikiran gue. Akhirnya sampailah semester 6. Semester 6 kan semester terakhir kan? Ya. Setelah lu ngelewatin 7 dong. Semester 7 kan skripsi. Maksudnya semester Oh iya. semester Pelajaran pembelajaran. teorinya. Ya. Akhirnya sampailah skripsi. Skripsi udah aman. Skripsi gue mulai down lagi. Skripsi lu Gila, down banyak lagi. banget gue downnya, anjir, udah kayak roller coaster. Kenapa downnya Bang? Ya downnya
karena gue lihat skripsi itu kayaknya enak ya, nggak terlalu dikejar waktu, dan gue masih punya pikiran-pikiran kalau misalnya apa kayaknya gue ngincar DO lagi di sini nih gitu. Buset, lu masih pengen Pikiran DO lu Bang? masih penuh DO ya Bang ya? Iya, pala batu banget gue karena gue sebenarnya kan selain gue takut sama dokter dan gue nggak menikmati, akhirnya gue stres banget itu. Saking stresnya itu gue sampai ini kan jadi sakit diabetes gitu. Oh, lu punya DM, Bang? Yoi. Kapan lu taunya itu, Bang? Ya ampun, Bang. Bang, kapan lu Kapan taunya lu itu, taunya? Bang? Gue taunya itu dari itu semester 3 akhir. Heeh. Itu kan memang kan lagi jatuh-jatuhnya, dan gue lagi stres-stresnya pas di situ. Pola makan gue nggak bener, tidur gue jarang, 2 hari sekali baru bisa tidur, terus apa namanya ya faktor stres juga, dan akhirnya diabetes gue yang ditunjang dari keturunan bokap nyokap kena deh akhirnya bangkit. Dan sebenarnya kena DM gue duluan baru bokap nyokap. Waduh. Nah, Tapi berarti Bang, malah mereka baru tahunya pas lu ya, Bang? Iya, berarti kayaknya bokap nyokap gue turunan gue itu. Waduh. Punchline-nya bagus. Waduh. Wadaw. Bisa Bang, begitu lu ya? di diagnosa DM-nya itu pas umur berapa itu Bang? Gue definitif didiagnosa itu semester 5. Semester 5. Kira-kira 20 tahun lah ya? 22 lah. 21 lah. Berarti terhitung umur lu sekarang udah lama juga ya lu DM? Udah lama, udah 10 tahunan. Kok 10 tahunan sih? Buset, udah 31. 8 tahun. Ya ampun, Bang. Tapi emang dari kecil lu belum ada ini kan ya? Bukan DM dari bawaan lahir kan? Nggak ada DM. Oh. Bahkan Jadi pas apa namanya tes kesehatan sebelum masuk tuh, gue malah hipoglikemia anjir. Oh. Jadi nggak sarapan, Bang, sebelum tes. Sarapan. Cuman ya gitu, 81. Iya. Ya, ini juga bisa jadi edukasi ya buat yang para pendengarnya juga. Jadi ini DM juga nggak melulu ibaratnya pas usia lanjut gitu bisa dapat dari ininya. Ibaratnya jenis-jenis tipe DM yang didapat gitu. Jadi usia 20 juga nggak nutup kemungkinan sih ya. Itu biasanya gara-gara apa lu Bang dulu Bang? Itu apa namanya gue tuh lebih suka karena gue buat menenangkan pikiran gitu, gue suka minum minuman yang bersoda. Tapi minuman bersoda gue milih bukan yang merek itu yang sempat dibikinin lagu soundtrack itu, bukan. Kayak contohnya yang rasa sarsaparilla, tau kan? Yang kayak drinknya ayam goreng tuh. Kirain ini minuman cola lu Bicola, Bang. Yang 7.000 segini. Yang 7.000 segini. Bicola. Nah, Bang, kan akhirnya lu minuman bersoda tuh banyak kan? Sampai akhirnya gue lifestyle lu 4-5 kali lah sehari. Wah. Ya, sampai oke minimal 2 liter kan, Bang, sehari. Minimal 2 liter kan, Bang, sehari. Gue nggak ngitungin liternya ya, tapi pokoknya segituan lah. 8 gelas lah ya, 8 gelas lah. Nah, jangan ditiru ya guys. Jangan ditiru ya guys. Nah, lu sampai kayak gitu, itu stresnya karena emang yang nggak sesuai hati lu tadi, apa emang pelajarannya sesusah itu sih di kuliah kedokteran? Nah, kalau dari gua itu gua memang bener-bener karena bukan passion gua. Jadi apa namanya itu kayak cuma dari gejolak batin gua aja. Jadi kalau misalnya dari pelajaran kedokteran itu bisa diikutin. Malah benar kata nyokapnya teman gue yang apa namanya yang nyuruh gue masuk ke UMJ itu, jadi dokter itu nggak selalu harus pintar, tapi yang penting tuh rajin, ulet sama gigi gitu. Karena sebenarnya buat menyelesaikan pendidikan kedokteran itu kemauan dan mental yang mesti tetap dijaga gitu. Iya. Mental harus kuat ya Bang ya masuk ini kedokteran. Sedangkan kemauan lu
masih setengah-setengah ya Bang. Jadi kacau Nah, lah ya. benar masih terombang-ambing. Sedangkan itu Jadi poin utama masuk FK ya. yoi akhirnya ini apa namanya tiap hari gue kalau misal kuliah tuh yang ngikutin cuman tiba-tiba gue keluar senak jidat aja. Misalnya misi dok mau izin ke toilet tapi gue izin makan atau enggak izin ke asrama tidur Gak balik gitu ya. nggak balik. Iya. Itu Sebegitunya nggak boleh ya. kayak gitu Bang ya. Nggak boleh Bang kayak gitu ya. Tapi memang lu memang masih belum apa ya, belum 100% ke arah sana gitu. Iya. Iya. Nah, karena kelakuan gue senak jidat gitu, makanya teman-teman gue tuh suka manggil gue, kalau ada film dulu tuh namanya Ted. Ya, tahu Ted. Iya. Oh, ya tahu. Nah, Terus? gue itu panggilannya Ted. Jadi gue Ted. Oh, Bang Yutet. Iya, Bang Yutet. Oh, Bang Yud. Mulut gue toksik, kelakuan gue selebor, udah langsung. Makanya mereka, apa namanya, anak-anak angkatan gue manggil gue Ted. Iya, pantas musuh lu banyak ya, Bang? Pantas nggak punya temen ya, Bang ya. Pedas. Bang, akhirnya selesai skripsi lu kan down lagi tuh, Bang. Ya itu kenapa tuh? Karena kan lo anggap skripsi, apa tadi lo bilang tuh, itulah. Ya, skripsi gue anggap, maksudnya, ya jadi gue pikir tuh skripsi karena banyak waktunya, terus nggak jelas kapan selesainya, terus ya udah nggak ada perkuliahan, udah nggak ada target, akhirnya gue kehilangan arah, sempat pikir lagi buat DO, tapi untungnya gue selalu disupport sama keluarga, yang pertama, sama satu lagi gue disupport sama, kebanyakan sama anjir lama-lama. Bang, lu tuh disupport sama keluarga apa dipaksa keluarga, Bang? Beda loh. Oh, gimana ya? Disupport dan didorong ya? Iya. Karena kan gue udah mulai ikhlas, jadi gue nggak ngerasa terpaksa lagi. Disupport udah mulai dan ikhlas, sedikit di... ya. Iya. Udah nggak mulai ngeberontak lagi, segelnya udah pas. Tadi selain keluarga, siapa yang ngedukung lo? Sekarang pacar gue lagi. Pacar lo lagi. Oh, dulu sempat menjadi pacar lo pada saat lo kuliah. Jadi support lo gitu. Terus sempat ada insiden, alhamdulillah sekarang balik lagi. Nah, dia tuh yang benar-benar nge-push gue, yang support gue. Terus sampai gue sidang. Akhirnya gue ketik tuh di naskah skripsi gue, say thanks tuh, dianya ada di situ karena memang perjuangannya besar sekali. Mantap. Emang lu Bang awal mulai pacaran? Iya, apa? Siapa yang mau ngomong? Ini. Semuanya ngomong. Kenapa Ki? Awal mulai lu pacaran di semester berapa, Bang? Gua itu di 2015 semester berapa? Gue lupa anjir. Nah, tapi pas di awal-awal itu bisa jadi motivasi lu buat ini nggak? Buat jadi menempuh semester selanjutnya gitu? Atau malah mengganggu, Bang? Nah. Oh enggak. Nah, itu bagusnya. Untungnya gue pacarannya nggak toksik ya. Jadi jadi bermanfaat gitu. Iya. Dan akhirnya situ gue punya motivasi karena gue nggak mau ngecewain dia, nggak mau ngecewain keluarga. Dan akhirnya itu yang merubah gue dari Yuda yang terombang-ambing pas di koas itu gue jadi apa ya namanya seorang koas, seorang mahasiswa yang konsisten prestasinya. Gitu. Keren. Dari Yuda Ted jadi Yuda Daud. Jadi pacaran nggak selalu negatif ya Bang? Bener. Tergantung kita nyikapinnya. Iya. Terus kan maksudnya orang banyak yang nganggep kayak, wih di FK mana sempet pacaran, kan belajar terus setiap waktu. Ternyata sempat aja ya kalau membagi waktunya. Justru sempat aja. Justru malah menjadi support system lo ya Bang? Yoi. Iya. Kalau belajar mulu nggak bagus, ntar mata bisa strabismus lo. Waduh. Guling. Oke, akhirnya skripsi lu lancar nggak Bang? Apa ada hambatan? Lancar, alhamdulillah sampai dapat A. Sumpah nilainya A Bang. Gile. Untuk seorang yang terombang-ambing, A itu Anda cukup pintar berarti Bang. Luar biasa. Keren. Cukup hoki kayaknya.
bolak-balik Gimana diselamatin Allah. ombang-ambing? Iya. Oke. Tapi sebenarnya berkat itu juga akhirnya gue punya sudut pandang lain. Berarti gue harus mencoba buat jadi dokter yang bagus gitu. Iya. Biar nggak ngecewain pasien-pasien. Iya sih. Haruslah. Jadi Biar nggak kedokteran bikin juga- problem lagi. Kedokteran juga tuh kayak bukan cepet-cepetan lulus ya. Kayak lulus di waktu yang tepat. Iya, benar. Bukan lulus yang di waktu yang salah ya. Iya. Lulus di waktu yang tepat. Ya. Yang tepat dong, Oke. Pak. Kalau cepet-cepetan itu baru kemungkinan. Iya, jadi awalnya lu sebenarnya tuh mau masuk ke arah teknologi pas SMA, ya kan? Tapi orang tua lu pengennya lu menjadi dokter karena berbagai macam alasan lah. Prestis keluarga, karena keluarga menganggapnya itu hal yang terbaik dan lain-lain. Tapi lu sudah daftar juga di Telkom Bandung, ya. Dan diterima. Sedangkan itu lu juga daftar SNMPTN buat FK Unhas dan FK UI. Diterima di FK Unhas, lu nggak ambil karena menurut lu terlalu jauh, ya kan? Setelah lu menjalani di Telkom, orang tua lu yang nggak terlalu apa namanya bang ya? Nggak terlalu Support. Tertarik respect dengan lah ya. hal gitu ya. Nggak tertarik dengan itu, akhirnya lu diarahkan ke FK swasta di Jakarta. Yang akhirnya lu masuk ke sana dengan perjalanan yang sulit ya. Maksudnya yang sulit itu perjalanan lo dan batin lo, Bang. Bukan perjalanan kedokteran ya sebenarnya. Iya. Perjalanan diri lo sendiri yang sebenarnya sulit lo perangi sih. Iya. Sampai akhirnya lo harus berdamai sama diri lo, akhirnya kan menjadi lancar semua perkuliahan dan lain-lainnya. Kan? Terus habis itu lo sampai skripsi, sempat beberapa kali ingin DO, bukan karena bodoh, tapi memang karena keinginan pengen keluar, karena nggak sesuai passion dirasanya, sampai akhirnya skripsinya dapat A. Kayak. Yes. Oke. Udah ya berarti selesai kuliah-kuliahan. Sekarang lanjut ke dunia perkosaan lo. Gimana Bang dunia perkosaan lo? Sikat Ki.